Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, ketemu lagi kita di hari Jumat ini. Biasanya ini hari terakhir dalam sepekan kita ketemu sama Mbak Agit. Tapi ceritanya sampai hari ini kelihatannya masih seputar pendaftaran calon presiden kemarin gitu ya, Mbak ya, yang masih ramai. Tapi hari ini sebenarnya Pak Firly Bahuri itu harusnya diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini menarik, diperiksa dalam kapasitas apa, masih sebagai saksi atau sebagai tersangka, karena kasusnya kan sudah naik ke penyidikan begitu ya, Mbak. Sayang sekali Pak Firly-nya nggak hadir hari ini, kata Pak Gufron, Nuril Gufron itu udah ada kegiatan lain gitu ya. Jadi ya orang kan media biasanya nyebutnya Firly mangkir. Ya biasanya kan ada orang dipanggil nggak datang gitu, padahal kan sebenarnya memang panggilan itu biasanya ada panggilan pertama, panggilan kedua, dan kalau kedua sudah tidak hadir itu baru bisa upaya paksa gitu. Jadi kalau panggilan pertama memang memang biasanya ya boleh tidak hadir, tapi media pasti menulisnya mangkir. Tapi saya nggak tahu nanti bagaimana berita media menulisnya soal Pak Firly yang nggak datang. Firly nggak mangkir, saya nggak tahu apakah ada kegiatan lain atau nunggu Pak Jokowi pulang dulu dari luar negeri. Oke. Tidak, biasanya kalau saksi atau yang tidak hadir di KPK itu kan juga KPK juga mengatakan mangkir begitu Mas Esu. Dan biasanya wartawan walaupun baru sekali aja nggak datang, Langsung mangkir disebutnya ya. nanti kalau seandainya nggak datang yang berikutnya, ya nanti kan bisa dipanggil paksa, kan seperti itu gitu. Nah, dalam hal ini Pak Firly seharusnya datanglah Pak. Ini udah serius loh. Penyidikan ini kalau yang saya lihat sudah ada 45 saksi yang diperiksa ya Mas. Ini banyak sekali loh 45 saksi. Dan Pak Firly masa sih malu kepada ajudannya sendiri? Kan ajudannya yang bernama Kevin sudah diperiksa lebih dulu begitu. Ajudan saja bisa patuh begitu ya, apalagi Pak Firly seharusnya demikian, apalagi latar belakang Pak Firly kan adalah seorang polisi juga. Ya, oke. Ini menarik. Saya kira ini salah satu kasus yang menarik juga. Tapi di luar itu, saya kira banyak sekali ini ya cerita setelah pendaftaran kemarin. Atau ada isu lain di luar pendaftaran, Mbak? Sebenarnya masih cukup kuat. Isu lain di luar pendaftaran itu sebenarnya kita dulu kan suka menyoroti soal kereta cepat ya Mas Ersu. Ah, oke. Iya ya, soal kereta cepat. Tapi akhir-akhir ini kan kita memang kurang, walaupun kita tetap mengikuti begitu perkembangannya. Betul. Akhir-akhir ini karena keterbatasan waktu kita kurang membahas soal itu. Nah ini yang cukup ramai kereta cepat ini Mas Irsu. Rupanya masyarakat yang memperhatikan soal transportasi begitu ya. Kalau di medsos itu juga cukup banyak Mas Irsu. Jadi ketika 2 hari yang lalu itu terjadi apa ya, semacam ada 30 traveler atau penumpang kereta cepat itu di Bandung itu yang ketinggalan gitu Mas Ersu. Ketinggalan gara-gara feedernya, kan ini kereta cepat kan memang harus dia bersimbiosis dengan feeder yang berangkat dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Padalarang, karena kan kereta cepat hanya sampai Halim ke Padalarang. Nah, ini ternyata terlambat begitu. Jadi sebenarnya kesalahan bukan terletak pada para penumpang tersebut, dan ini cukup banyak, jumlahnya ada 30 orang. Gitu. Jadi kereta seharusnya berangkat pukul 6 pagi lebih 56 menit gitu, dan kemudian mereka sampai di situ sesudah waktu keberangkatan tersebut gitu. Dan ini sebetulnya menurut para penumpang itu ketika berangkat dari stasiun Bandung sudah tepat waktu Mas Hersu. Jadi kereta pun sudah berangkat tepat waktu. Kalau feeder ini kan dia ada di bawah KAI, dia tidak di bawah kereta cepat begitu manajemennya. Dan tapi ternyata dalam perjalanannya sampai di stasiun Padalarang itu ternyata sudah melebihi waktu yang berangkat. Nah ini yang membuat apa ya, tawaran-tawaran selama ini kan ini tepat waktu apa dan sebagainya gitu. Memang kondisi ini sebenarnya sudah banyak diramalkan, pasti akan terjadi, dan ternyata memang terjadi begitu Mas Irsu. Jadi ketika kita sampai keretanya sudah nggak ada gitu ya? Ya, ketika kalau menurut salah satu penumpang ketika sampai itu kereta sudah dalam keadaan mau berangkat. Jadi dan kereta cepat ini tidak bisa misalnya di delay begitu ya, 5 menit 10 menit, tidak bisa seperti itu begitu. Ya, Jadi berarti benar dong ini keretanya cepat. Begitu mereka sampai udah cepat nggak ada. cepat menghilang begitu ya. Cepat menghilang.
salah satu yang diwawancara oleh media begitu Mas itu kalau tidak salah oleh Detik apa ya. Itu dia ini cukup menyengsarakan ya. Karena si Mas yang ini usianya 25 tahun bernama Ricky begitu ketika diwawancara dia mengatakan bahwa dia seharusnya sampai di Jakarta itu pukul 8 pagi karena dia sudah ditunggu untuk mengadakan rapat begitu dan semua bahan rapat ada di dia begitu Mas Hersу. Oke, Nah, terus? ternyata dia harus menunggu pemberangkatan kereta cepat yang berikutnya yaitu pada pukul 9 jam 9 itu masih baru berangkat dari Oh, Padalarang lama dong gitu. ya. Jadi Nah, jalan-jalan jauh sekali dong. Terus? memang kereta cepat seperti itu saat ini ya Mas Hestu, karena penumpang ini kan masih sangat terbatas begitu. Nantinya rangkaian train setnya itu kan memang cukup banyak, tapi untuk sekarang saat ini misalnya jam 6.56 baru kemudian yang berikutnya itu pukul 9 Oh, akan jadi dia kalau berangkat jam 9 dari situ sampai Jakarta jam berapa? 9.30? ya, ya sekitar jam 10. Ya. Kalau Ini masih kalau dia naik ke Argo Parahyangan jam 6 dari stasiun Bandung, dia udah sampai di Gambir tuh jam 9 ya. malah penumpang yang lain menyebutkan kalau tahu begini lebih baik mereka naik travel begitu. Jadi Mm-mm. hampir-hampir sama hampir tidak ada bedanya begitu kan. Nah ini memang soal kedisiplinan apa dan sebagainya dan eh, kerjasama antara KAI dan kemudian juga manajemen KCIC begitu. Itu yang masih mungkin kita masih mau pelajari ya Mas Hersu. Dan Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena ya. selain ini sorotan terhadap kereta cepat ini terus loh. Terus karena memang seperti Faisal Basri, baru saja dia mengumumkan setelah dia hitung betul-betul begitu ya, kapan itu akan break even point atau kembali modal itu baru 139 tahun yang akan datang. Nah, ini Tapi artinya nggak sampai kiamat ya, berarti ya oh, masih. tapi mungkin sampai kiamat Mas Yersu, Oh karena mungkin gitu. sebelum sebelum 100 tahun keretanya udah tidak layak pakai lagi. Nah, jadinya mau Oh, kembali yang dari kiamat mana? keretanya maksudnya ya, udah ya. Iya, jadi 149 tahun itu dengan asumsi kereta masih tetap seperti sekarang ini, Iya, 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 iya. diizinkan, dapat jalan dengan baik dan sebagainya. 100 tahun itu kan Indonesia aja merdeka baru sekarang 78 ya. 140 berapa tadi ya? Betul. 139 tahun. 139 tahun ya hampir 2 kali lipat kemerdekaan gitu. Bayangkan zaman tahun 45 Indonesia seperti apa, sekarang tahun 2023 seperti ini, nanti itu kira-kira kalau jadi tahun berapa itu? Tahun 2170-an lah gitu kira-kira ya. Jadi, Indonesia udah kayak apa itu gitu. Kalau ya ini memang nggak masuk ini kereta yang boten-boten aja nih nggak masuk masuk akal nih bisnis ini. Dan gitu kok mau dipaksain lagi sampai ke mana ke Surabaya gitu ya. Betul, iya. Ini halu memang kebanyakan apanya para pejabat kita nih halu aja kan. Ya Iya, lucu. itulah yang membuat kemudian orang kan banyak menyoroti apakah hal seperti ini nanti akan terus Mau diteruskan diterusin kan begitu gitu ya. ya. Oke. Mhm. Nah, tapi ini agak beda kereta cepat dengan mobil yang dinaiki Pak Ganjar sama Pak Mahfud rencananya kan tadinya mau pakai yang Mhm. mobilnya Bung Karno gitu tapi terus Mhm. yang mogok mobilnya terus nggak jadi Ya. dipakai gitu ya. Mhm. Sementara mobil yang dipakai Anies yang Land Rover itu katanya belum bayar pajak dan kita punya Saroni itu ya katanya setelah ketahuan segera dibayar pajaknya itu. Ya, Iya, ya. memang Sahroni ini dari Nasdem, bendahara Nasdem. Ini gayanya kan masih seperti anak muda begitu ya. Mungkin usianya memang juga jauh lebih muda dibandingkan yang lainnya. Ini adalah salah satu kolektor mobil-mobil ya mobil modern, artinya mobil-mobil keluaran Mobil terbaru juga mewah ya juga banyak. ya mobil mewah begitu dan juga mobilnya banyak banget Mas Irsu. Kayaknya mungkin banyak yang jarang dipakai juga ya kalau Hmm. melihat kondisi yang sehari-hari yang dipakai mana yang tidak. Ini kan yang dipakai kemarin yang dipinjamkan yang bak terbuka, Rover, kok bak terbuka, apa open gitu ya Land mobil Rover ya, Land Rover Range yang di Rover. cupnya ini, Mhm. ya bukan cupnya, oh, iya kan, pokoknya yang terbuka itulah, ya. Mhm, ya begitu. Jadi ya saya rasa mungkin ini jarang juga dipakai begitu. Tapi yang jelas ini peringatan nih kepada Hmm. anggota DPR begitu kan. Karena sebelumnya kan sempat juga kan banyak anggota DPR yang ketahuan ketika terjadi sesuatu begitu baru ketahuan bahwa dia belum bayar pajak apa dan Ada yang sebagainya. bayar pajak, ada Iya. yang satu plat mobil di polisi satu dipakai untuk 5 mobil, macam-macam lah kasusnya anggota DPR kan begitu ya. Itu Arteria Dahlan dulu ya. Ya, Begitu jadi ya, oke, jelas katanya saya baca ini begitu ketahuan belum dibayar langsung segera dibayar. Bagus juga. Nah, kalau yang Ganjar ini ya kalau ini soal cuman nggak bayar pajak, tapi kalau Ganjar sama
Ganjar sama Mahfud ini kemudian bukan orang, netizen itu mengait-kaitan dengan tanda-tanda alam gitu ya. Karena kan mungkin mereka mau menggunakan simbol Bung Karno gitu ya, penerus anunya Bung Karno, karena bagaimanapun ini diusung oleh PDIP kan. Saya masih ingat Bu Megawati ketika menyampaikan pidato pengumuman itu Pak Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presidennya PDIP loh, bukan koalisi ya. Kan jadi maksudnya begitu, dan ketika mobilnya mogok ya, terus netizen ngolahnya wah ini tanda-tanda bahwa tidak diridho itu ya, alam semesta tidak mendukung, padahal ya namanya mobil tua. Yang salah saya kira ini soal teknisinya, kenapa kalau memang mau dipakai untuk acara penting begini ya mau dicoba uji coba dulu yang benar kan gitu ya. Tapi namanya netizen. Iya betul, ini ramai loh Mas Ersu. Banyak akun, terus kemudian ya diskusinya tidak hanya terpusat di satu dua akun, tapi ini cukup ramai begitu, di Instagram juga ramai juga begitu, tidak hanya di X atau di Twitter. Jadi ini kan mobilnya kan memang jenisnya adalah Cadillac Fleetwood gitu ya, disebutnya Fleetwood 75 limusin. Dan ini adalah mobil dinas dari Bung Karno begitu kan, artinya kan sudah berapa puluh tahun ya Mas Ersu Iya, sekarang. iya. Jadi bayangkan 2023. mobilnya Bung Karno, saya kira mungkin belum 140, 130 tahunan belum ada dia mobil Bung Karno ya. Tahun berapa itu buatannya Mbak? Tahun Saya tidak tahu nih tahun buatannya, tapi Bung Karno kan ya mungkin dipakai sekitar tahun 60-an barangkali ya. ya, saya kira segitu ya, ya, ya. Mhm. Jadi Iya, mau ratusan tahun lah maksimal, belum setua kereta cepat nanti ketika belum untung gitu. iya, Tapi kita dan bisa bayangkan mobil Cadillacnya Bung Karno itu kira-kira mhm, sekarang ini sama dengan kereta cepat yang akan beberapa waktu yang akan datang, kan kira-kira gitu Mbak ya. iya, iya betul. Karena misalnya ini usianya sekitar 70 tahun atau 60 tahun, itu saja sudah kondisinya seperti itu. Sudah Mm-mm. sudah dikandangkan selama puluhan tahun begitu kan. Dan Ya. kalau menurut Roy Suryo yang dia juga adalah seorang apa Kolektor mobil namanya, tua ya. penggemar mobil tua begitu, Hmm. katanya ketika netizen ini ribut soal ada hal-hal mistis di balik mogoknya mobil tersebut sehingga tidak jadi dipakai oleh Ganjar dan Pak Mahfud untuk konvoy ke KPU, begitu dia mengatakan secara realistis bahwa itu terjadi overheat atau panas ketika ketika Ya, ya. dipanaskan sebelum dipakai begitu Mas Ersu. Jadi kemudian itulah jawaban rasionalnya. Tapi saya perlu membacakan nih supaya netizen ini sesama pemirsa off the record gitu ya. Sebenarnya ini pemirsa off the record ini sebenarnya netizen juga, karena kan eh, YouTube ini adalah medsos juga. Ini seperti ini nih teman-teman kita nih. Ada yang berkomentar seperti ini. Secara historis mobil ini tak layak ditunggangi yang bukan pemiliknya. Wah, ini masa sih mobil harus selalu pemiliknya Ya, begitu ya, yang ya. pakai. Sekarang juga mungkin dimiliki sudah bukan dari keluarga Bung Karno lagi ya. Seringkali kan seperti itu begitu. Ya, ya. Terus ada yang mengatakan begini, wah bertanda ini gitu. Ada juga yang kode alam, nggak bisa ditawar gitu. Terus ada yang bilang, mobil aja tahu orang yang naikin penuh kepala. Wah ini tidak baik. Terus kemudian bisa bisa jadi nggak direstui Pak Soekarno. Ya orang sudah tidak ada, masa bagaimana mau merestuinya begitu kan? Yang penting kan keluarga dari Bung Karno, Ibu Mega dan sebagainya setuju untuk sebelumnya mereka menaiki mobil tersebut begitu. Iya. Nah, menarik ini, makanya saya bilang, dan tapi jangan salah ya, orang Indonesia, terutama kalangan masyarakat Jawa, tapi saya kira bukan hanya masyarakat Jawa ya, percaya hal yang bersifat mistis seperti itu kan Mbak ya. Tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda alam seperti itu selalu dipercaya oleh orang kita gitu. Dan saya kira sampai seperti itu. Dan sekarang kan biasanya, coba bayangkan wartawan-wartawan kita pun kalau misalnya ada keluarga yang meninggal gitu, pasti istrinya ditanya, apa ada firasat tidak? Nah kan pasti selalu begitu. Oh. Iya, iya, iya. Karena memang tidak ada sesuatu yang kebetulan mungkin ya, banyak percaya seperti itu kan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mungkin kalau ini antara sesama orang yang hidup, yaitu soal firasat, misalnya orang tua mau wafat, begitu kita punya firasat, ya mungkin, karena kan memang kita punya koneksi secara hati, secara pikiran Ya. ya. Tapi kalau dengan benda mati seperti ini kan soal bagaimana perawatan, bagaimana ini, begitu kan ya Mas Ya, Ersu? ya, ya. Ya, tapi ya seringkali seperti itulah orang memaknainya begitu. Iya. Tapi saya kira memang, tapi gini kan, bagi kita yang saya kira kalau umat Islam itu percaya, salah satu rukun iman itu kan percaya pada hal-hal yang gaib kan, itu juga salah satu Ya. rukun ya. Jadi
oke, kita boleh ketawa-ketawa gitu. Tapi bisa juga memang hal-hal yang sebetulnya tidak bisa diabaikan gitu. Walaupun secara rasional dengan mudah dijelaskan tadi seperti kata Roy Suryo tadi gitu ya, yang overheat gitu, yang ya memang nggak bisa dipakai. Jadi lain kali jangan pakai itu lagi, apalagi nanti kalau dipakai untuk hal-hal yang lebih penting itu. Oh, kemarin juga penting banget ya sebenarnya acara ke Iya. itu ya. Ya. Saya kira ini sebenarnya dari sisi gimmick kan maksudnya. Caranya semula begitu kan gimmicknya. Betul. Terus akhirnya jadinya naik apa sih? Kalau nggak salah mobil-mobil yang di apa modifikasi jadi kayak ada rumah-rumah atap di rumahnya gitu ya, ada atap Betul. gitu ya. Jadi Jadi tidak sepenuhnya terbuka begitu. Jadi setengah-setengah saja yang terbuka. saya kira benar karena kan mereka gilirannya siang hari. Kemarin kalau mereka melakukan hal yang sama seperti Anies dan siapa dan Kak Imin. Caimin jalan kaki misalnya dari Taman Suropati gitu, waduh siang hari itu panasnya luar biasa kan kemarin itu ya. Iya, cuaca sekarang tuh pukul 9 pagi saja sudah Ya. luar biasa panasnya, apalagi tengah hari begitu kan. Ya, nah tetapi saya kira yang di luar itu yang paling penting adalah di luar hal yang bersifat mistis tadi, saya kira ini memang sangat menarik kemarin itu ya. Saya kira kelegaan terutama di Anies dan juga Pak Surya Paloh gitulah. Karena apa? Karena mereka ini kan sebenarnya secara kalkulasi kayaknya berat untuk sampai mendaftar itu. Anies pun sejak awal kan orang meragukan dia, ada yang berani taruhan sampai dia ragu ya karena mereka ini sebenarnya bukan kalkulasi politik, tapi yang ngomong ini kan mereka tahu ada skenario memang menggagalkan Anies gitu kan. Kalau nggak ada upaya skenario menggagalkan sebenarnya nggak ada alasan Anies tidak bisa dapat tiket gitu. Tapi kan karena orang tahu bahwa Pak Jokowi memang sejak awal tidak menginginkan Anies dan sejak awal cuma menginginkan dua skenario all the president man ya wajar kalau kemudian mereka yakin bahwa Anies tidak bisa mendaftar. Makanya saya kira kemarin ada kelegaan yang luar biasa dari kalangan Anies dan yang lebih lega juga saya kira itu yang pasti Pak Surya Paloh ya karena dia pasti mengalami langsung lah apa yang dia langsung mengalami bagaimana dampak dari dia mencalonkan Anies Baswedan itu dan banyak orang sebenarnya sejak awal dulu ragu apakah Surya Paloh akan menyerah pada tekanan kan begitu kan dihajar menterinya dicokok yang sekjen Nasdem Menkominfo kemudian susul Syahrul Yassin Limpo tapi ternyata walaupun dia berkali-kali ke istana juga gitu kan dan orang mencurigai kan begitu ya termasuk ketika Syahrul Yassin Limpo baru dijadikan tersangka kan kemudian sore harinya malam harinya Pak Surya juga bertemu dengan Pak Jokowi ya di istana. Tapi sampai sekarang tidak ada penjelasan apapun tentang pertemuan itu. Beda dengan ketika habis kasusnya Menkominfo itu kan pada waktu itu ada pernyataan bahwa Pak Surya Paloh Pak Jokowi malah nanya siapa calon wakil presidennya Anies pada waktu itu. Sekarang yang kedua ini tidak ada pernyataan sama sekali. Tapi kalau kita simak pidatonya Pak Surya Paloh ketika melepas Anies Baswedan di kantor Nasdem, di situ dia bisa menceritakan bagaimana bahwa itu kata dia ya satu hanya karena ridho Allah dan kemudian karena lolos itu semesta mendukung. Nah begitu ini juga ada kaitannya juga hal. Tapi saya kira bukan hal yang gaib karena kalau kita lihat kan banyak sekali skenario Pak Jokowi yang berantakan semua kan. Kita coba kalau mulai kita ingat ya mulai skenario menghadang Anies itu paling awal ya saya kira. Tapi yang kita lihat misalnya skenario perpanjangan masa jabatan dari 2 periode jadi 3 periode itu berantakan ya. Kemudian memperpanjang jabatan juga berantakan, menunda pelaksanaan pemilu juga berantakan. Walaupun belum tahu nih kalau yang ketiga ini kita belum tahu. Jangan-jangan bisa, tapi pokoknya itu sementara ini juga berantakan menunda pemilu itu. Terus kemudian menjadikan Ganjar sebagai suksesornya juga berantakan. Ya. Terus kemudian menginginkan hanya ada 2 pasang calon. Sekarang ini kan juga berantakan. Atau jangan-jangan ini yang dimaksud 2 pasang calon. Kalau Pak Prabowo sampai sekarang belum tahu siapa calon wakil presidennya gitu ya. Tapi tanda-tandanya memang skenario Pak Jokowi itu ya nggak berjalan semua dan kalau menurut saya ya betul ini ridho Allah dan semesta tadi karena hitung-hitungannya kan dia presiden berkuasa semua partai koalisi itu sudah menguasai 89,1% di parlemen yang oposisi itu cuma Demokrat dan PKS yang kalau mereka berdua bergabung itu tidak mungkin mengusung calon presiden sendiri karena ada presidensial threshold 20% kan begitu tiba-tiba Nasdem yang membelot kan begitu. Jadi ya menurut saya ya ini ya
kita nggak boleh nggak percaya juga soal takdir, tanda-tanda alam itu mungkin sangat menentukan, apalagi kalau dikaitkan dengan Anies ini memang orang banyak nganggap ini termasuk orang, kalau orang Jawa nyebutnya orang bejo gitu, orang yang hoki kan gitu. Sejak dia menjadi gubernur di DKI kan juga nggak ada rencana, dia habis dipecat oleh Pak Jokowi di reshuffle gitu ya, dia harusnya berangkat ke Amerika untuk jadi pengajar di sana, tiba-tiba kena apa waktu nyamuk demam berdarah, Demam berdarah, ya. demam berdarah, akhirnya dia nggak jadi berangkat ke Amerika, dan pada saat itu kemudian cari lawan Ahok dan dia yang dipilih. Itu jadi ini hati-hati nih Pak Anies, ini bahaya ini, jangan-jangan ini terjadi lagi nih, disebut bahwa surveinya cuma urutan ketiga, benar juga dulu juga begitu DKI Jakarta, tiba-tiba dia masuk 2 putaran dan kemudian dia menang. Pak Jokowi mesti mulai serius nih. Nggak bisa dilawan kalau skenario Tuhan itu. Ya, ya, itulah kenapa pasangan Anies dan Caimin itu juga meminta kepada pendukungnya untuk selalu melantunkan salawat asgil begitu ya Mas Ersul, karena itu zolimin bid zolimin gitu, agar meminta kepada Allah agar mereka yang zolim itu melawan mereka yang zolim, jadi tidak melawan kepada mereka yang baik begitu, agar mereka disibukkan dengan urusan mereka sendiri begitu. Yang kemudian kalau tadi Mas Ersul mengatakan itu ada skenario dari Pak Jokowi, begitu kita jadi ingat Mas Ersul, tanggal 23 Oktober nanti, yaitu hari Senin, itu kan masih ada sidang lanjutan ya. Kalau kemarin itu yang sidang MK, yaitu gugatan mengenai batas bawah, batas minimal usia dari capres dan cawapres yang boleh maju begitu. Nah, sidang yang tanggal 23 nanti itu adalah untuk sidang hasil gugatan yang menggugat batas atas begitu. Jadi batas 70 tahun ya. Untuk capres dan cawapres, yaitu 70 tahun. Nah, ini cukup menarik loh Mas Ersu, yaitu setidaknya 3 dari sekian banyak begitu ya. Ini ada berapa ya? Ada 3 ini yang menarik, yaitu misalnya tentang pengujian materi yang diajukan oleh Rudy Hartono, atas nama pemohonnya Rudy Hartono. Ini berharap batas capres-cawapres berusia 70 tahun, karena menurut dia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Nah, dia hanya itu saja, begitu clear, hanya 70 tahun. Tapi kemudian ada juga yang bernama Gulvino Gue Farato, ini seperti nama orang Italia, tapi dia warga Indonesia. Dia mengajukan gugatan yang meminta agar orang yang sudah 2 kali maju capres tidak diperkenankan maju lagi. Ini tendensius. Ini sama-sama tendensiusnya kayak yang mahasiswa Universitas Surakarta itu ya, dia khusus untuk Gibran. Tapi gini ya, mungkin orang akan menganggap bahwa ya itu nggak demokratis dong, gitu, menghambat orang. Yang saya tahu yang dimaksudnya pasti Pak Prabowo. Iya betul. Bagian dari kasus yang terjadi di Amerika dalam 2 periode terakhir ini kan ada 2 presiden di atas umur 70 tahun ya. Dan yang sekarang malah terakhir ini Biden, saya lupa umurnya berapa Biden, itu udah cukup tua sekali. Iya, tua sekali Biden. Ini di atas 70 yang jelas, dan sebelumnya adalah Trump gitu ya. Ini ngaco. Kalau Trump dulu ngaco banget, super ngaco, memang dasar orang yang ngaco. Yang kedua, kalau Biden ini kan udah sering lupa, terus kemudian jatuh dan sebagainya gitu. Kemarin dia mengecam sampai Hamas yang menyembelih bayi-bayi Israel, tapi kemudian nggak ada beritanya, dan sekarang kamu memang repot kalau punya presiden udah terlampau tua dan mulai pikun begitu kayak Biden. Saya kira Biden itu sudah sampai level pikun kan gitu ya. Kesehatannya juga kurang bagus, jadi saya jadi mikir masuk akal juga sih gugatan itu gitu loh Mbak Aginya. Cuma soalnya bagaimana dengan hakim Mahkamah Konstitusinya kan gitu. Iya betul, kalau Biden memang sudah hampir 80 ya usianya, 70 pun udah 70 atas begitu. Saya tepatnya berapa tuh Mas Ersu ya. Nah kemudian ini memang mengarah kepada, walaupun tidak menyebut nama Pak Prabowo, tapi tentu saja ini mengarah karena 2 kali maju capres tapi tidak lolos gitu, tidak berhasil, ini siapa lagi begitu kan. Tapi ini artinya juga biasanya orang yang gagal itu kan ingin maju lagi, gagal lagi ingin maju lagi, itu justru menandakan semangat juga begitu kan. Berkali-kali Pak Prabowo juga mengatakan demikian, dia ingin membangun semangat, ini lihat saya walaupun sudah tua, walaupun yang kemarin tidak sukses, tapi tetap ingin maju lagi. Nah ini ada satu lagi Mas Ersu, ini kalau ini juga ditujukan kepada Pak Prabowo, yaitu ada gugatan dari 3 warga negara juga yang memberi kuasa kepada Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi
dan HAM, yang menginginkan agar batas maksimal diatur 70 tahun, sama dengan yang Rudi tadi ya. Nah, yang satu lagi ini, kalau tadi pengacaranya, yang pengacara HAM, nah sementara kalau yang satu lagi ini eh, atas nama 3 orang juga, yaitu Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari, dan Rio Saputro, ini jelas-jelas mengatakan agar batas usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM. Ini juga yang disasar. Iya, iya. Oh, Ini ya. tendensius ini ya. Iya, iya, betul-betul tendensius. Nah, saya tadi cek Biden itu ternyata 20 November 21 November nanti, Mbak, 81 tahun dia. Jadi sekarang 80 tahun. 80 sudah ya. Ya, jadi dia memang udah cukup berat. Kalau Pak Prabowo kan baru ulang tahunnya ke-72 begitu ya. Ya mungkin satu periode 5 tahun ya jadi 77 gitu. Tapi tetap saja memang menimbulkan keprihatinan, bukan menimbulkan keprihatinan, menimbulkan kekhawatiran. Dan Pak Prabowo juga kesehatannya juga tidak cukup prima kan kalau kita lihat ya dari bahasa, dari kelihatan lihat jalannya, lihat apa ekspresinya kan nggak kelihatan prima. Kalau saya bukan lebih menyorot soal itu, tapi bahayanya kalau kemudian Gibran yang jadi calon wakil presidennya kan begitu. Karena secara konstitusi kan kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo misalnya begitu kan yang menggantikan kalau berhalangan tetap, apakah meninggal dunia atau mengundurkan diri, itu kan yang menggantikan adalah wakilnya. Apa iya bangsa Indonesia itu mau dipimpin oleh seorang Gibran jadi presidennya? Coba mikir lah di situ ya. Iya ya, ini gara-gara Gibran ini masih terus bergulir juga Mas Ersu, selain masih Mbak, karena masih belum diputus kok sebenarnya. Kalau kemarin surat Yusril dan Erick Thohir ngurus surat syarat kelengkapan jadi calon wakil presiden itu kan rupanya cadangan saja, permainan cadangan saja. Ya, karena misalnya Pak ini dewan apa ya? Dewan pakar ya kalau Pak Agung Laksono itu di situ ya di Golkar. Golkar, ya. Ya, kan dia juga mengaku mendengar memang Gibran akan jadi calon wakil presiden dan masuk ke Golkar, katanya kalau nggak salah mungkin mau jadi ketua umum AMPI atau wakil ketua. Ini kan itu ada jadi masih ada opsi itu gitu. Dan soal kemudian Pak Erick Thohir ya dan Pak ini tadi Pak Yusril cadangan, Pak Yusril sendiri kan sebelumnya sempat ngomongin soal bahwa dia menilai apa keputusan hakim Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum gitu ya, dan ada penyelundupan hukum, dia menyampaikan begitu. Tapi kemudian ketika itu heboh, dia memberikan klarifikasi kan Pak Yusril bahwa itu kata dia kedua ya keputusan hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat kan begitu. Kata dia soal pendapat dia itu kan pendapat ahli hukum, dia pendapat akademisi bilang, tapi itu tidak mempengaruhi kata dia. Dan sebagai anggota koalisinya Pak Prabowo, dia akan patuh pada putusannya Pak Prabowo. Kalau dia akan mengusung Gibran, ya dia akan mendukung. Nah, ini kan jadi ada dua tubuh di dalam Pak Yusril. Satu tubuh sebagai seorang ahli hukum tata negara yang dia tahu dengan jelas mana hak dan batil. Wah, kita gunakan gitu karena Pak Yusril kan ketua umum PBB ya, Partai Islam. Jadi kita gunakan itu hak dan batil. Pak Yusril tahu dan dia harus bicara soal itu. Tapi sebagai seorang politisi, nah dia tahu bahwa dia harus bermain soal itu. Iya, mau nggak mau demikian ya, karena memang sekarang ini masih wait and see. Kita masih belum tahu kan apakah Gibran ini nantinya setelah Pak Jokowi pulang ini akan juga tetap maju atau tidak. Tapi yang jelas kalau seandainya tidak jadi maju, sudah ada cadangan-cadangannya begitu, yang sudah mengurus SKCK, tidak pernah terpidana dan sebagainya. Dan selain soal itu, ini om dari Gibran yaitu Pak Anwar Usman ini juga dikutak-atik Mas Hersu. Oh, kenapa tuh? Ramai sekali karena gara-gara memutuskan yang kemarin ya soal batas minimal usia capres dan cawapres, dan kemudian juga ramai bahwa tanggal 23 nanti ternyata dia keputusan akan harus membuat keputusan lagi ini MK begitu soal batas atas tadi yang lebih banyak ditujukan kepada usia Pak Prabowo. Nah ini kemudian soal pribadi dari Pak Anwar Usman sendiri, yaitu soal harta kekayaannya yang melonjak sangat jauh begitu dari ketika dia awal menjabat sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi, itu juga disorot Mas Hersu. Tapi kalau saya melihat ya Pak Anwar Usman ini kan kalau kita melihat riwayatnya begitu, pada tahun 2010 dia meraih gelar doktor gitu, program bidang ilmu studi kebijakan sekolah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pada 2011 dilantik sebagai hakim konstitusi. Jadi dia mulai di
MK itu tahun 2011, sudah cukup lama ya, 12 tahun. Kemudian kembali menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada 2016. Jadi tetap menjadi hakim lagi dan kemudian terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2 April 2018. Jadi beliau ini baru terpilih kemudian pada 2018. Tapi kemudian harta kekayaannya itu ketika dia baru menjabat kan sekitar masih 4,8 miliar, kurang lebih demikian Mas Hersu. Tapi sekarang ini pada laporan terakhir bulan awal-awal 2023 inilah begitu. Kalau nggak Januari Februari itu kekayaannya sudah mencapai 33 miliar 490 sekian gitu, hampir 33,5 miliar begitu. Ini lonjakan yang cukup drastis dan luar biasa. Jadi naiknya mungkin ratusan, bisa dikatakan ratusan persen begitu ya. Nah, ini orang menyoroti kalau di netizen ini kan suka apa ya, suka julid, mungkin bukan julid, tapi ada jahilnya juga, tapi ada benarnya juga. Mereka mempertanyakan kira-kira apakah selain sebagai hakim konstitusi dia memiliki orang tua, mungkin berasal biasanya kan ada warisan dari orang tua, ataukah dia memiliki usaha yang lain begitu di luar profesinya sebagai hakim, memiliki perusahaan apa dan sebagainya begitu. Karena kalau profesi sebagai hakim bisa dilihat jejaknya yaitu dari gaji, tunjangan apa dan sebagainya yang sepertinya eh, agak-agak ini Mas Hersu Nggak tidak mungkin lah angka itu kalau gini. begitu Oke. ya. Saya Betul. buka-buka ini angkanya ya, gajinya Mhm. bagi ya. Itu, Mhm. jadi di situ disebutkan gaji ketua Mahkamah Konstitusi itu sekitar 5.040.000. Wakil ketua Mahkamah Konstitusi sebesar 4.620.000 dan Mhm. hakim MK adalah 4.200.000. Tapi itu gajinya ya. Selain Mhm. gaji pokok, ketiga jabat itu mendapat tunjangan, ya. Ini tercantum Mhm. dalam aturan pemerintah nomor 55 tahun 2014. Dari aturan tersebut, maka Ketua Mahkamah Konstitusi itu mendapat tunjangan jabatan sebesar 121.609.000. Jadi kira-kira total gaji dan tunjangan itu ya 126 juta per bulan ya. Mhm. Nggak mungkin kalau Mhm. artinya kalau Pak Pak ini puasa dan hanya puasa selama sekian puluh tahun itu dan dia mungkin hanya mengandalkan dari SPJ atau apa gitu, itu pun juga gaji utuhnya semua ditabung juga nggak mungkin sampai sebesar itu, kira gitu loh Mbak Aji. Iya, iya. Mungkin kalau ditabung ya sekitar 8 miliar, 9 miliar begitu ya. Kalau melihat itu tadi sekitar 120 juta. 420 kali ya Kali kali 12 begitu ya. Itu ya sekitar 1,2 berapa? ya, 1,4 lah, 1,4 1,4 ya 1,4 miliar kali begitu. kali berapa kali 11 tahun dia 4 ya. tahun. 4 tahun. Kan dia sebagai ketua ya, Ya, sebagai ya, ketua ya 4 kali tahun. Ya, kali lima. nggak cukup. Jadi Ya, itu kalau gajinya semua ditabung ya, gaji dan Mhm. tunjangan ditabung nggak cukup. Dan Mhm. banyak hidup dari biaya tunjangan dari macam-macam lah, SPJ, dari fasilitas-fasilitas lain gitu. Rasanya sih nggak cukup. Jadi memang angkanya cukup fantastis sih kenaikan harta kekayaannya dari Pak Anwar Usman ini. Saya kira perlu dijelaskan kepada publik seperti apa gitu. Karena ini bagian dari transparansi. Itu resiko dari pejabat publik, jangan mengeluh kalau jadi pejabat publik kemudian disorot sampai hal-hal yang detail, karena namanya pejabat publik yang hidup dengan apa, hidup dari Mhm. gaji yang dibayar oleh rakyat, dengan Mhm. fasilitas yang dari rakyat, dapat kemudian dari rakyat, ya dia harus dibuka itu. Apalagi kemudian ternyata dari fakta yang kemarin menunjukkan tidak mulia banget ini sikap dari para hakim MK ini. Kalau kita kutip dari pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra ya Mbak ya. Nah, Ya. saya kira yang jadi menarik apakah kemudian kalau kita balik lagi ke yang tadi soal putusan yang nanti tanggal 25 itu, tanggal berapa? Tanggal 23 hari Senin. 23 itu, apakah belajar dari pengalaman mereka menjadi public enemy gitu, kemudian mereka betul-betul memutuskan dengan benar. Nah, ini menurut saya jadi menarik juga gitu. Iya ya, kita tunggu ya hasil keputusannya. Mas Esu Oke. tadi menggelitik sekali. Mereka memang biasanya kan dipanggil dengan yang mulia begitu. Iya, Ternyata betul. apa yang mereka putuskan gitu, apa yang mereka lakukan gitu tidak mulia-mulia amat begitu ya. Bukan tidak mulia, ya tidak mulia lah gitu. Ya. Iya, Oke. iya. Masih ada yang lain bagi? Yang lain ini mungkin ini hanya sekedar ini Mas Ersu apa ya? Ini lucu-lucuan juga, tapi kayaknya agak serius juga ya. Eh, Buzzer-buzzer ini kan sekarang Oh, ini ya. buzzer. Oke, ya penting itu. Ini Oke.
biasanya pemirsa off the record ini agak-agak senang kalau diomongin buzzer. Hmm. Karena memang mereka akhir-akhir ini kan lucu begitu. Mereka kocar-kacir lah begitu, terbelah begitu, dan kemudian kocar-kacir. Mungkin sekarang sudah agak-agak lega gitu, karena ternyata sudah dipilih Pak Mahfud MD begitu kan sebagai cawapres dari Ganjar begitu. Tapi ternyata ini mulai dikulik nih dulu buzzer-buzzer dari Ganjar, buzzer-buzzer Pak Jokowi lah begitu ya, yang mereka pernah menghina, mereka pernah memfitnah dan sebagainya kepada Pak Mahfud gitu. Karena memang jejak Pak Mahfud ini kan zigzag begitu ya. Dulu tahun 2014 begitu dia sebetulnya mendukung Jokowi, dan tapi karena dia tidak dicawapreskan, ternyata yang dipilih oleh Ibu Mega ketika itu adalah Pak Yusuf Kala, sama-sama dari NU. Akhirnya dia kan digandeng oleh Pak Prabowo begitu, karena kapasitas dia sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan harapan ketika itu sudah dari awal sudah tahu nih Pak Prabowo bahwa nanti jika terjadi persengketaan begitu ya, maka dia akan dan pastinya dibawa ke MK. Ini sebagai mantan ketua MK begitu tentunya akan bisa menolong. Tapi ketika itu kan ketika terjadi perselisihan gitu hasil dari KPU, hasil dari pemilu, ternyata Pak Prabowo membawa ke MK, waktu itu kan ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Pak Mahfud tidak ikut begitu. Nah, ini ketika itu dia menjadi ketua tim pemenangan atau ketua tim ses dari Pak Prabowo tahun 2014. Nah, ketika itulah buzzer-buzzer ini kan sangat-sangat memusuhi Mas Hersu. Terutama salah satunya nih yang di-spill begitu oleh oleh netizen ini, terutama di X ya, yaitu di Twitter. Ini salah satunya adalah Guntur Romli. Guntur Romli ini adalah buzzer yang cukup yang cukup aktif lah begitu, sering mencuit begitu. Nah, terakhir dia mencuitkan seperti ini. Ini ketika sekarang situasinya dia sudah menjadi caleg dari PDIP. Jadi dia menjadi salah satu caleg di Jawa Timur begitu. Jadi tidak hanya sekedar buzzer, dia sudah menjadi politisi sekarang. Nah, dia mencuit seperti ini. Alasan pilih Jokowi 2014, dia bukan anak siapa-siapa, tidak bawa-bawa siapa ayahnya, dia pekerja keras, punya integritas, maka alasan yang sama untuk dukung Ganjar Mahfud 2024. Mereka bukan anak siapa-siapa, tidak bawa-bawa siapa ayahnya. Mereka pekerja keras, punya integritas, pengalaman, dan rekam jejak. Ini luar biasa. Jadi sudah memuji jejak dari Pak Mahfud sebagai bukan anak siapa-siapa, tidak bawa siapa ayahnya, pekerja keras, punya integritas begitu, pengalaman dan rekam jejak. Nah, ternyata ini di-spill sama netizen begitu. Melihatnya sampai ke bawah kalau yang namanya netizen itu, Mas Hersu. Jadi penghinaan-penghinaan Gun Romlah ini pada mereka menyebutnya demikian ya, Romlah itu Gun Romlah seharusnya Gun Romli begitu. Tapi seringkali disebut oleh pihak lawan dari dia di X itu seperti itu. Dia mengatakan, ada yang mengatakan gitu, Alfred Schrader mengatakan penghinaan Gun Romlah ke Muhammad Mahfud MD dengan memention akun dari Pak Mahfud. Ada yang menjawab juga, Gun Romlah manusia siluman, kemarin kagak, sekarang hooh, besok lihat aja nanti yang ada duitnya. Nah, ini memang kalau kita melihat salah satunya ini dari media Suara Nasional, Mas Hersu, itu kita bisa melihat pada misalnya tahun 2014 itu dia pernah mencuit seperti ini. Pak Ed Muhammad Mahfud MD, tukang sate lebih terhormat dari kamu. Iya, lebih terhormat dari kamu yang bela pembunuh, penculik, dan sekarang belum mau terima kekalahan. Padahal sama-sama Madura ini. Iya, sama-sama aja bisa carok ini kalau disampaikan ke Pak Mahfud lagi. Terus kemudian tahun 2014 juga ini tanggal 27 Mei dia mencuit pidato Muhammad Mahfud MD yang disiarkan TV One, ngutip kaidah ushul fikih ngawur, asal ngutip sambil ada emotikon tertawa. Jadi ya dia kan anak pesantren juga ya, dan kabarnya anak kiai juga, sering dipanggil Gus Rom gitu kan. Nah, ini menurut dia kaidah ushul fikihnya Pak Muhammad Mahfud MD ini ngawur. Nah, ada satu lagi, ini yang cukup menarik Mas Hersu, ini lagi-lagi tahun 2014 dulu, bulan Mei, dia mengatakan begini, Muhammad Mahfud MD ngaku lulusan pesantren di lingkungan di NU, padahal hanya nyambi sekolah ibtidaiyah atau setingkat SD di pesantren Al-Mardriyah.
ini apakah betul ya? Saya sendiri belum mencek seperti itu. Apakah Pak Mahfud pernah mengaku sebagai lulusan pesantren di lingkungan NU, atau Pak Mahfud memang benar pernah nyambi sekolah di Ibtidaiyah saja tapi tidak ngantri begitu. Tapi tuduhan dia seperti itu, Mas Irfan. Dan ini sekarang rame lagi gara-gara dia sekarang kan ya sebagai Muji-muji gitu ya. caleg dari PDIP begitu kan, harus muji-muji begitu. Ya sudah lah, ini nggak ada habis-habisnya kalau ngomongin orang-orang seperti ini ya. Betul. Karena satu hal memang nggak punya prinsip kan, itu ya bisa ubah gitu, pendapatnya. Oke, lagi ya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya, lagi ya. Ya, saya sebenarnya Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.